Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang saya bawakan tertulis dalam Amsal 23 ayat 18. Demikian firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudari-saudariku yang terkasih, memang masa depan itu adalah merupakan misteri dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok dan apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi harapan kita, masa depan kita adalah masa depan yang indah, khususnya kepada saya pribadi untuk terus berjuang mengejar cita-cita saya. Salomo di dalam Amsalnya memberikan sebuah pesan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan akan cita-cita dan masa depan masing-masing dari kita. Masa depan selalu berada di depan kita, namun kita tidak dapat menggenggam masa depan itu. Yang bisa kita lakukan adalah terus berusaha dan berjuang untuk aktif dan bukan pasif. Rencana Tuhan memang indah dan sudah diberikan kepada tiap pribadi manusia. Namun ini bukan berarti kita diam saja menunggu rencana Tuhan itu terwujud di dalam hidup kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, hendaklah menjadi ayat penting dalam hidup kita untuk terus yakin dan percaya akan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik buat masa depan kita. Maka kita diingatkan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apa juga dikatakan dalam Ayub 42 ayat 2, dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka saudari yang terkasih, Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun dalam pergumulan kita juga Allah bekerja agar bagaimana pergumulan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita harus tetap yakin dan percaya apa yang direncanakan Tuhan tidak ada yang bisa menggagalkan. Maka saudari yang terkasih, mari imanilah bahwa masa depan kita sungguh ada. Mari saudari itu yang terkasih, kita harus percaya Tuhan Yesus berjanji Ia akan menyediakan masa depan yang terbaik serta penuh dengan pengharapan. Kita teringat dengan Yusuf. Dia dibuang ke sumur, dia dijual menjadi budak, dimasukkan ke dalam penjara. Semua ini awal keberanian daripada saudara-saudaranya. Saudaranya merencanakan yang tidak baik kepada dia walaupun prosesnya adalah banyak hal yang tidak baik. Tapi ternyata Tuhan memberikan masa depan yang baik kepada Yusuf. Maka ketika ada yang pahit, janganlah langsung dimuntahkan. Ketika ada yang manis, jangan langsung ditelan. Ketika ada yang pahit yang kita hadapi saat ini, jangan berputus asa seolah-olah tidak ada masa depan. Maka saudara yang terkasih, mari masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu tidak akan hilang ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, Yusuf itu adalah suatu hal menjadi contoh untuk kita. Maka saudari yang terkasih, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meraih masa depan yang Tuhan janjikan. Yaitu yang pertama, percaya. Mari kita terus melangkah dengan percaya, dengan janji-janji Tuhan. Hal yang mustahil sekalipun dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan yakin mujizat itu akan nyata di kehidupan kita, maka mari iman percaya kita kepada Tuhan akan membawa mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Inilah komunikasi kita kepada Tuhan. Dalam berdoa ini juga kita akan memiliki ketaatan kesabaran untuk menantikan jawaban doa kita. Mungkin jawaban doa itu tidak seperti di dalam pikiran kita, tapi itu pada apa yang kita inginkan. Maka Tuhan mau kita diproses. Dalam doa juga Tuhan inginkan kita diproses karena Tuhan tidak pernah menjanjikan yang instan. Maka teruslah berdoa senantiasa pada Tuhan. Yang ketiga yaitu bekerja. Hidup harus bekerja dengan orang yang sukses.
di masa depan adalah orang yang rajin dan tekun dan berusaha. Walaupun gagal berkali-kali, kalau kita tanya orang-orang sukses saat ini, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami kegagalan, tapi mereka terus bekerja, bertekun, dan berusaha karena rajin pangkal kaya. Pasti banyak tantangan, pasti kita pernah mengalami kegagalan. Tapi ketika kita beranjak daripada kegagalan itu, belajar dari kegagalan itu, maka kesuksesan itu tidak gagal lagi. Tapi kesuksesan itu akan menjadi milik kita. Masa depan yang indah itu akan menjadi milik kita. Maka sering orang menyatakan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi ketika kita belajar dari kegagalan itu, maka kesuksesan itu tidak akan tertunda lagi. Tapi justru kesuksesan itu akan menjadi milik kita. Yang terakhir, takut akan Tuhan. Inilah sikap yang terakhir yang harus kita miliki untuk mendapatkan masa depan yang baik, yaitu dengan takut akan Tuhan sebagai penguasa hidupnya. Maka saudari yang terkasih, ada 3 hal yang tidak dapat hilang dalam hidup kita, yaitu pengharapan, ketulusan, dan semangat. Jangan pernah menyerah. Mari kita sambut masa depan ini dalam tangan Tuhan dengan penuh pengharapan, ketulusan, dan semangat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.